Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Kali ini aku akan nerusin alur cerita dari manhwa Rise from the Rebel yang part ke-8. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Zovan sudah berada di depan markas militer. Dia melihat keamanan di pangkalan militer semakin diperketat. Apakah ada masalah yang terjadi? Wensan menyambutnya. Dia tidak menyangka Zovan akan dengan singkat masuk ke ranah Warlord. Wensan kayaknya mengenal dengan bapaknya Zovan. Zovan bertanya kenapa dia diundang ke sini. Wensan langsung mengajaknya menuju ke area terlarang. Semakin ke dalam area, semakin banyak sekali pos penjagaan yang mengharuskan pemeriksaan. Zovan beruntung bisa masuk ke sana didampingi Wensan. Ternyata Wensan mengantar mereka ke tempat di mana ayah Zovan menyimpan rahasia. Zovan juga sudah melihat di mana brankas itu berada. Wensan bilang ini adalah alasan kenapa dia tidak bisa membantu Zovan dalam tragedi malam berdarah. Mereka melihat ribuan artefak alien yang disimpan di situ. Karena Zovan sudah berada di ranah Warlord, dia harus diberitahu. Dan untuk Jinsan, dia adalah pengecualian. Wensan melanjutkan bicaranya, dan ini sangat rahasia, tidak boleh bocor keluar. Gunung Gosren adalah salah satu tempat yang menjadi tempat di mana meteor jatuh, dan mutasi monster pertama terjadi. Mutasi tanaman dimulai lebih dulu dan menghasilkan peluang tinggi adanya artefak alien. Pangkalan militer yang meningkatkan keamanan menemukan banyak sekali artefak alien. Alien artefak sangat berguna bagi prajurit. Jika banyak orang yang mengetahui itu akan sangat berbahaya. Zovan dan Jinsan dibawa ke sini untuk diminta membantu melindunginya. Karena entah dari mana ada sekelompok tertentu yang mengarahkan mata ke sini. Zovan dan Jinsan yang sudah tahu tugas penting itu, mereka akan bergabung dalam perlindungan. Mereka dibolehkan tinggal di sini selama 3 jam per hari. Efeknya meningkatkan kekuatan, dan khusus hari ini saja mereka boleh 12 jam. Wensan berharap keduanya bertambah kuat sejabatnya. Takutnya ada teror yang berbahaya mendadak. Sementara itu di suatu tempat penelitian, orang misterius menyuruh untuk menyuntikkan serum ke Jizong yang sedang sekarat. Saat dia sudah terbangun, orang itu mengatakan rencana mereka bisa dijalankan lebih cepat. Ini rencananya. Mereka akan menyerang taman artefak alien yang berada di markas militer sambil membawa monster tikus berkepala anjing yang mereka buat untuk memakan artefak itu. Begitu sudah makan, pasti banyak monster yang bermutasi dan semakin kuat, mungkin sampai di tingkat Warlord, dan mereka punya kemampuan untuk mengendalikan monster-monster itu menjadikan mereka pasukan. Jinsan dan Zovan sudah masuk ke dalam taman artefak. Hanya masuk saja Zovan sudah merasakan kekuatannya meningkat 1 stat. Zovan mulai melakukan meditasi untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Stat yang dihasilkan berbeda-beda tergantung artefaknya. Saat melihat statusnya, Zovan melihat kalau skill Floating State of Luminosity bisa naik ke rank C, tapi itu butuh 100 poin. Sementara itu di markas mercenary, Pu Hao masih belum menemukan keberadaan Li Zong sejak dikalahkan Zovan. Pu Hao merasakan adanya masalah yang sebentar lagi akan muncul karena dia mengetahui ada banyak kejadian yang terjadi dan itu sangat mencurigakan. Saat itu ada satu laporan dari anak buahnya. Ternyata mereka menemukan perangkat pemikat monster dan itu berada di sekitar kota Jining. Alat ini biasanya digunakan saat outbreak terjadi agar bisa memusatkan perhatian monster ke satu titik. Tapi laporan itu terus muncul. Mereka menemukan alat yang sama di sekitar kota Jining. Apalagi alat itu tampak seperti sudah digunakan. Saat itu Rujie masuk. Dia bilang kalau Sulan sudah bangun. Sulan sudah menampilkan hasil penyelidikannya. Di situ terlihat pria bertudung yang sama dan keluarga Li yang merencanakan suatu dengan monster tikus. Kayaknya juga yang menempatkan alat pemikat monster. Pu Hao menyuruh mereka untuk melakukan tindakan pencegahan. Sulan bertanya kemana Zovan. Saat itu mereka ingat target pertama alat pemikat monster itu berada di pangkalan militer dan Zovan saat ini berada di sana. Sementara itu di markas militer yang sedang ada kegaduhan.
karena adanya monster yang berasal dari Ghost Ranch di pinggiran kota Jining. Terlihat juga si Li Zong yang menunggangi beruang. Mercenary mulai mengumpulkan para prajurit yang bisa bertarung untuk menuju ke lokasi outbreak. Sementara itu Sulan kayaknya mau ke tempat Zovan menuju ke markas militer. Zovan yang sedang meditasi mendengar suara alarm. Jinsan memberitahu adanya serangan monster. Pangkalan sudah terkepung dan dalangnya adalah Li Zong. Zovan memanfaatkan kesempatan ini untuk menuju ke brankas dan melihat kalau isi brankas itu kosong. Saat itu datang Sulan yang langsung mengatakan harus ke taman artifak karena itu adalah tujuan utama dari Li Zong. Zovan masih tidak percaya ke Sulan yang membawa ayahnya pergi ke penjara terbang. Tapi kata Sulan kalau tidak begitu ayahnya akan dalam bahaya. Saat itu ada tokek besar yang datang dari atap. Zovan dengan mudah menghabisi mereka. Sulan sangat kaget melihat bagaimana kekuatan Zovan yang sudah begitu cepat berkembang. Tidak ada waktu, mereka menuju ke taman artefak yang menjadi incaran Jizong. Di taman artefak, Jinsan dan prajurit menahan monster-monster itu apapun yang terjadi. Di situ juga ada tokek rank C. Zovan dengan cepat menahan serangan tokek itu. Dia menyuruh lainnya menahan sisi lain. Zovan langsung maju membabat habis tokek sekali serangan. Sulan begitu kaget apa yang terjadi dengan Zovan selama ini. Apa dia makan sesuatu yang aneh? Kenapa tiba-tiba kuat? Dia seakan tidak percaya setelah diberitahu kalau Zovan hampir membunuh Jizong. Zovan merasa mudah bahkan setelah membunuh 100 tokek. Ada 2 tokek yang menyergapnya. Dia kaget saat ada yang membawa bom. Terjadi ledakan. Zovan berhasil selamat. Ternyata tokek-tokek ini adalah monster yang dilatih dalam penyerangan. Zovan dengan cepat menebas tokek yang bersiap menyerangnya. Tokek yang besar ini mau lari. Zovan yang mengejarnya dengan cepat menangkis serangan dadakan. Ada 3 orang tingkat warlord yang datang dengan topengnya. Ada 1 yang memakai seruling untuk mengendalikan para tokek. Zovan saat ini tahu kalau dia tidak bisa melawan ketiganya sekaligus. Dia mencoba mundur, tapi saat itu ada 1 serangan cepat yang dengan mudah dia hindari. Tapi ada serangan lain, serangan itu menghantam Zovan. Walau menahannya, Zovan menerima damage. Orang itu membuka topengnya dan itu adalah Mu Hanlong dari keluargamu. Dia kayaknya mau balas dendam ke Zovan yang sudah membunuh Mu Ze. Zovan mengenalinya, tapi itu bukan Mu Hanhu. Itu saudaranya Mu Hanlong yang tujuannya memang mau membunuh Zovan yang sudah membunuh Mu Ze. Zovan mengulur waktu dengan mengejek Mu Hanlong yang punya sifat sama seperti keluarga pengkhianat. Rencananya berhasil. Zovan dengan cepat mengeluarkan bom racun yang membuat mereka bisa kabur dengan menggunakan masker. Sulan yang tidak punya masker diberi Zovan dan mereka langsung ke tengah taman artefak, di mana di situ ada sistem pertahanan. Itu bisa ditembus kalau prajurit tingkat atas bekerja sama untuk menghancurkannya. Mu Hanlong yang mencoba menghancurkan pertahanan itu terkena sengatan listrik. Dia mengatakan tidak mungkin bertahan lama karena pasukan yang dibawa begitu banyak. Sementara itu di tempat lain, Wei Chen-san sudah merasakan keanehan dan melakukan persiapan. Berkat itu pangkalan militer begitu kokoh. Dia menahan serangan kelompok bertopeng bersama kapten tim pasukan khusus Fu Zhang. Orang yang bertudung sudah menduganya dan dia percaya diri bisa membuat rencananya berhasil sekaligus membunuh keduanya. Dia mengatakan sudah membawa 2 cadangan. Saat itu muncul Li Zong yang sudah mutasi kayak monster. Chen San begitu tidak menyangka Jizong muncul. Keduanya menahan serangan dadakannya dan berhasil membuat luka di tangannya. Tapi berkat mutasinya, Jizong berhasil meregenerasi lukanya. Fu Zhang tidak mau mundur, begitu juga dengan Chen San. Keduanya maju menyerang Jizong. Jizong dengan suaranya yang keras menghancurkan tempat itu, membuat monster di luar bisa masuk dan mereka langsung menuju ke taman artefak. Kembali lagi ke taman artefak, Mu Hanlong mengatakan rencananya mereka membawa 4 orang tingkat intermediate warlord ke sini termasuk dirinya. 3 lainnya akan menahan Chen San di luar.
Selain itu, kota Jining saat ini sudah dalam keadaan bahaya karena adanya outbreak. Di kota Jining saat ini banyak pertempuran untuk menahan monster. Segala pihak saling membantu warga sipil dan berusaha membasmi monster. Sulan langsung paham. Keluarga Starfall, khususnya keluarga Lee dan keluarga Mu yang sudah muncul berencana membunuh mereka semua yang berada di sini atau di kota Jining sebagai saksi. Jovan mempunyai rencana yang brilian. Mu Hanlong, apa taman artifak kalian ini yang kalian inginkan? Tanya Jovan ke Hanlong yang langsung marah mendengarnya. Jovan mengambil artefak itu, satu artefak di rank. Terima kasih untuk makanannya. Kenapa harus menyerahkan barang-barang bagus ini ke mereka? Kan mereka bisa memakannya juga. Hanlong sangat marah melihat itu. Semua orang yang berada di sana sangat kaget melihat Jovan dengan santainya memakan artefak alien yang baginya seperti buah biasa. Jovan menyuruh yang lain untuk memakan itu. Begitu juga dengan Sulan yang saat ini masih agak lemah untuk melawan mereka. Ada yang naik rank, ada juga yang tidak naik. Tergantung bakat orangnya. Sebanyak apapun buah yang dimakan, kalau nggak ada efek sama sekali, percuma, tidak ada gunanya. Jovan terus memakan artefak alien yang menjadi incaran keluargamu. Dia sangat marah melihat bagaimana Jovan dan orang di dalam memakan buah itu. Kalau mau marah-marah, coba saja masuk ke sini baru bisa marah. Stat Jovan sudah 300, tapi belum cukup masuk untuk ke tingkat intermediate warlord. Saat itu terjadi getaran hebat. Itu ulah Jizong yang sudah sampai di taman artefak. Ini akan sangat merepotkan. Keadaan mereka semakin terdesak. Li Zong menyuruh para monster menghancurkan penghalang itu dan sebentar lagi bakalan hancur. Jovan dan lain mencoba mencari jalan keluar. Karena sistem pertahanan yang rusak, otomatis akan mengaktifkan sistem penghancuran diri. Saat itu prajurit lain menemukan satu pintu yang terkunci. Jovan ingin membuka paksa dengan Sulan. Tapi saat dia maju ke depan pintu itu, entah kenapa pintu itu terbuka dengan mudah, belum juga disentuh. Dengan cepat mereka langsung masuk ke sana. Li Zong yang sudah menerobos masuk ke taman artefak mendengar suara sistem yang akan menghancurkan diri. Kelompok Jovan sudah keluar dan mereka tiba di hutan. Markas tidak jauh dari sini. Mereka harus kembali untuk membantu pasukan militer. Saat itu mereka mendengar suara yang terlihat gerombolan monster lain. Ada pemberitahuan kalau jalan markas militer dikuasai monster. Ada juga 4 alat pemikat monster yang ada di situ. Sulan membuat teori, apakah mungkin outbreak di kota Donghai juga disebabkan keluarga Li? Kalau itu benar, Jovan tidak akan membiarkan itu terjadi lagi di kota Jining. Mereka dihadapkan dengan pasukan monster tingkat warlord. Manusia tidak akan ada apa-apanya di hadapan monster tingkat warlord. Jovan mengingat perkataan ayahnya, kalau monster itu tidak pintar, mereka bisa dipancing dengan mudah. Jovan membuat rencana yang terdengar bodoh, tapi semua orang di sana setuju untuk menjalankan rencana itu, karena satu-satunya rencana itu yang bisa mereka lakukan. Saat ini mereka menuju ke markas rahasia militer. Mereka mengambil benda penting untuk menunjang rencananya. Di sana banyak sekali truk yang berjejer. Kata Jinsan, semua ini disiapkan apabila terjadi outbreak. Jinsan kayaknya tidak ikut ke Jovan karena dia harus kembali ke markas militer untuk membantu Chen San. Jovan dan Sulan yang mau ikut rombongan pergi menjalankan rencana. Truk yang mereka bawa ternyata membawa alat pemikat monster. Rencana Jovan cukup mudah. Dia akan memancing monster lain untuk melawan gelombang monster yang diciptakan keluarga Li. Dan itu berhasil. Tapi Jovan merasa monster ini belum cukup banyak. Harus ada monster tingkat D yang lebih kuat. Dan dia kebetulan tahu ada satu monster yang kemungkinan raja monster tingkat B rank. Kalau kalian ingat, Jovan pernah ke situ ngambil artefak tingkat C rank. Itu Raja Eagle Fox. Jovan sudah menuju ke sana. Dia masuk ke dalam untuk memancing keluar Raja Eagle Fox. Tapi dia kaget saat tahu Raja Eagle Fox sudah menemukannya. Raja Eagle Fox tahu dari aroma Jovan yang sudah memakan hartanya.
Raja Eaglefog langsung mengejarnya bersama dengan pasukan Eaglefog lain. Berkat stat 300, Jovan dengan mudah kabur menghindari serangan laser Raja Eaglefog. Jovan yang terus saja ditemukan akhirnya sadar kalau Raja Eaglefog sudah tahu aromanya. Dia menyuruh Sulan yang berada di luar untuk mengaktifkan alat pemikat, dan itu berhasil memancing Eaglefog ke arah lain. Jovan juga membasahi tubuhnya dengan cairan sigung untuk menghilangkan aroma tubuhnya. Para Eaglefog dipimpin Raja Eaglefog menuju ke alat pemikat di luar. Saat Jovan akan keluar, dia melihat sesuatu yang bersinar terang. Karena penasaran, dia ke sana dan kaget melihat apa yang ada di situ. Itu telur Eaglefog, mungkin aja anaknya. Tapi tanpa tunggu lama, Jovan membawa keluar. Sulan yang menunggu di luar langsung terganggu dengan bau tubuh Jovan. Dia bahkan menyuruh Jovan untuk duduk di belakang. Jovan yang di belakang bingung dengan telur itu, yang bukan telur Eaglefog. Terus telur apa ini? BTW mereka pergi ke lokasi medan tempur. Sementara itu di barisan depan pertempuran, Wenshan dan Fuzang terus menahan monster yang begitu banyak, sedangkan pelakunya hanya diam. Mu Hanlong dengan sombong bilang tidak akan ada orang yang menghukum mereka. Orang bertudung juga bilang kalau kejadian seperti ini bukan pertama kalinya terjadi dan menyuruh untuk membunuh mereka semua dengan cepat. Saat itu Jinsan yang sudah sampai di sana bilang untuk pasukan segera mundur. Monster dari Gunung Gosren sudah tiba. Orang bertudung langsung sadar ada orang yang menggunakan rencana serupa memancing monster gunung dari Gosren menuju ke sini. Jinsan mendatangi Chensan dan memintanya untuk segera mundur. Biarkan mereka bergelut dengan monster itu. Pasukan garis depan berhasil mundur ke tempat yang aman. Chensan memuji Jinsan, tapi Jinsan sudah menceritakan kalau semua rencana ini dibuat Jovan. Chensan memuji Jovan yang bahkan melebihi ayahnya dulu. Sementara itu Jovan yang berada di atas tebing melihat hasil karyanya. Dia tidak sabar ingin menghabisi Mu Hanlong. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye bye.